DIM 20 11 26 24. Di sini saya dari jurusan PAI 2A. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat barat masa Renaissance dan modern. A. Gerakan ilmu filsafat. 1. Renaissance. Renaissance ini istilah bahasa Perancis. Dalam bahasa Latin, re dan nesci berarti lahir kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya terjadi di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang sejarawan terkenal, Michelet, dan dikembangkan oleh J. Durkheim 1860 untuk konsep sejarah yang menunjukkan kepada teori yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Karya filsafat pada abad ini sering disebut filsafat Renaissance. Selama abad ke-14 dan ke-15, Italia muncul keinginan yang kuat akan penemuan-penemuan baru dalam seni dan sastra. Di dunia barat, membagi tahapan sejarah pemikiran menjadi 3 periode, yaitu Ancient, Medieval, dan Modern. Pada zaman Ancient atau zaman kuno itu mereka melihat kemajuan kemanusiaan telah terjadi. Kondisi inilah yang hendak dihidupkan. Zaman Renaissance dianggap juga sebagai suatu babak penting dalam sejarah peradaban. Voltaire, orang yang membagi babak sejarah peradaban menjadi 4, menganggap Renaissance merupakan babak ketiga dari keempat babak itu. Pada abad ke-19, Renaissance terutama dipandang sebagai masa yang penting dalam seni dan sastra. Menurut Jules Michelet, Renaissance ialah periode penemuan manusia dan dunia. Dialah yang mula-mula menyatakan bahwa Renaissance lebih dari sekedar kebangkitan peradaban yang merupakan permulaan kebangkitan dunia modern. Pendirian Brockhat ini kelak ditentang oleh orang-orang yang mempelajari abad pertengahan. Dari perdebatan masa Renaissance dapat diambil bahwa Renaissance ialah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Perkembangan itu terutama sekali dalam bidang seni lukis dan sastra. Tetapi di antara perkembangan itu terjadi juga perkembangan di bidang filsafat. Renaissance telah menyebabkan manusia mengenai kembali dirinya, menemukan dunianya. Akibat dari seni ialah muncul penelitian-penelitian empiris yang lebih giat. 2. Humanisme. Pada masa Renaissance, manusia menemukan kesadaran akan 2 hal, yaitu dunia dan dirinya sendiri. Pengenalan diri berarti sadar akan nilai pribadi dan kekuatan individual. Ahli waris gerakan Renaissance adalah humanisme. Istilah humanisme berasal dari kata human yang berarti manusia. Aliran pemikiran ini menekankan value, nilai, dan dignity martabat manusia di atas segala-galanya, serta menjadikan kepentingan manusia sebagai ukuran kebenaran mutlak. Berikut ini adalah beberapa tema-tema dari humanisme, yaitu freedom, naturalisme, perspektif, sejarah, dan pengagungan. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikiran amat terbatas. Perkembangan sains dan filsafat sulit terjadi, bahkan bisa dikatakan manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Akal pada abad pertengahan ini benar-benar kalah. Hal ini kelihatan sangat jelas pada filsafat Plotinus, Augustinus, Anselmus. Pemasungan akal oleh Plotinus tampak jelas dalam pernyataan Tuhan mewakili metafisika, bukan untuk dipahami, melainkan untuk dirasakan. Oleh karena itu, tujuan filsafat dan tujuan hidup secara hukum adalah bersatu dengan Tuhan. Jadi, dalam hidup ini, rasa itulah satu-satunya yang dituntut oleh kitab suci. Pedoman manusia, filsafat rasional dan sains tidak penting untuk dipelajari. Simplicius, salah seorang pengikut Plotinus, telah menutup ruang gerak filsafat rasional yang memusuhinya. Pada tahun 415, Hipatia, seorang terpelajar ahli dalam filsafat Aristoteles, dibunuh. Tahun 529, Kaisar Justinianus mengeluarkan undang-undang yang melarang ajaran filsafat apapun di Athena. Di suatu zaman di mana orang merasa dirinya
sebagai telah dilahirkan kembali ke keadaban. Di dalam kelahiran itu orang kembali pada sumber-sumber yang murni bagi pengetahuan dan keindahan. Dengan demikian orang memiliki norma-norma yang senantiasa berlaku begitu hemat dan kesenian manusia. Beberapa seni disebut liberal yang diajarkan di sekolah-sekolah Latin dan universitas-universitas. Seni itu ialah bahasa, logika, matematika, dan kaum terpelajar atau para pejabat mempelajari kedokteran dan filsafat Renaissance ada pada filsafat modern, yaitu menghidupkan kembali rasionalisme Yunani, Renaissance, individualisme, humanisme lepas dari pengaruh agama dan lain-lainnya. Dalam menjelaskan zaman Renaissance, D.R.S. Surajio dalam buku lainnya yang berjudul Filsafat, Ilmu, dan Perkembangan di Indonesia menuliskan Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. C. Kelahiran awal filsafat modern. Masa filsafat modern diawali dengan munculnya Renaissance sekitar abad 15 dan ke-16 Masehi yang bermaksud melahirkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi. Problem utama masa Renaissance sebagaimana periode skolastik adalah sintesa agama dan filsafat dengan arah yang berbeda. Era Renaissance ditandai dengan tercurahnya perhatian pada berbagai bidang kemanusiaan, baik sebagai individu maupun sosial. Pada zaman modern filsafat, tokoh pertama rasionalisme ialah Descartes, yaitu Baruch, Spinoza, dan Leibniz. Setelah periode ini, rasionalisme dikembangkan secara sempurna oleh Hegel yang kemudian terkenal sebagai tokoh rasionalisme dalam sejarah. Di dalam karangan ini, rasionalisme dilihat terutama sebagai reaksi terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen di Barat. Descartes lebih perhatikan karena ada keistimewaan padanya, keberaniannya melepaskan diri dari kerangkeng yang mengurung filosof abad pertengahan. Zaman modern dalam sejarah filsafat biasanya dimulai oleh filsafat Descartes. Kata modern di sini hanyalah digunakan untuk menunjukkan suatu filsafat yang mempunyai corak yang amat berbeda, bahkan berlawanan dengan corak filsafat pada abad pertengahan Kristen. Corak utama filsafat modern yang dimaksud di sini ialah dianggapnya kembali rasionalisme seperti pada Yunani kuno. Gagasan ini disertai argumen yang diajukan oleh Descartes. Gerakan pemikiran Descartes sering juga disebut sebagai bercorak Renaissance. Descartes dianggap sebagai bapak filsafat modern. Menurut Bertrand Russell, anggapan ini memang benar. Kata bapak diberikan kepada Descartes karena dialah orang tua pada zaman modern itu yang dihasilkan oleh pengetahuan akliyah. Puncak masa Renaissance muncul pada era René Descartes 1596 sampai 1650 sebagai bapak filsafat modern dan pelopor aliran rasionalisme. Hal ini tampak dalam semboyan cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Pernyataan ini sangat terkenal dalam perkembangan pemikiran modern karena mengangkat kembali derajat rasio dan pemikiran sebagai indikasi eksistensi setiap individu. Dalam hal ini filsafat kembali mendapatkan kejayaan dan mengalahkan peran agama karena dengan rasio manusia dapat memperoleh kebenaran. Titik awal sejarah pemikiran modern hampir dapat tersimpul di dalam dua orientasi fundamental, eksperimental yang telah membangkitkan studi-studi empirik teoritis yang telah membantu untuk menyelidiki ilmu-ilmu. Zaman modern filsafat didahului oleh zaman Renaissance. Sebenarnya secara esensial zaman Renaissance itu dalam filsafat tidak berbeda dari zaman modern. Ciri-ciri filsafat Renaissance adalah pada filsafat modern. Tokoh pertama filsafat modern adalah Descartes. Pada filsafatnya yang kita menemukan ciri-ciri Renaissance tersebut. Ciri itu antara lain ialah menghidupkan kembali rasionalisme Yunani, Renaissance, individualisme, humanisme, lepas dari pengaruh agama dan lain-lain. Sekalipun demikian, para ahli lebih senang menyebut Descartes sebagai tokoh rasionalisme. Penggelaran tidak salah, tetapi bukanlah hanya Descartes yang dapat dianggap sebagai tokoh rasionalisme. Rasionalisme pertama dan serius pada zaman modern memang Descartes. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.